ada sebuah istilah ya tentang pola asuh yang mengandung racun. Toksik ini sebetulnya asal katanya apa artinya tuh racun ya. Tentu racun yang buat anak-anak sehingga anak-anak jadinya ya mabok atau terbunuh ya karena racun itu sifatnya itu membunuh ya. Dan sekarang bagaimana Islam memandang tentang toksik ya. Jadi toxic parent ini adalah orang tua yang tidak menghormati dan memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu. Ya, ini mulai muncul istilah ini lewat bukunya Dr. Susan Forward ya tentang orang tua yang punya perlakuan terhadap anak ini tadi tidak menghormati dan memperlakukannya ya tidak dengan baik ya sebagai individu ya baik. Jadi meski orang tua toksik tuh kerap berdalih yang dilakukannya katanya semata-mata karena kasih sayang. Ya, tapi pola asuh yang toksik itu tentu saja tidak baik untuk dilakukan. Namanya juga toksik, ya racun. Dia bisa membunuh. Membunuh apa? Membunuh mental anak, membunuh karakter anak, membunuh cita-cita anak, bahkan juga membunuh fisik anak ini. Ya, toksik. Makanya parenting yang sangat bahaya. Makanya diistilahkannya toksik. Ya. Dan ciri-ciri toxic parents ini disadari atau tidak, kita bisa saja menjadi toxic parent. Makanya kita harus belajar. Oleh sebab itu, agar dapat mewaspadai perilaku kita sendiri terhadap anak, ya. Nanti kita lihat nih, ada nggak ciri-ciri toxic parents yang kita lakukan selama ini? Ya, mudah-mudahan tidak, tetapi kita harus belajar. Karena untuk mendeteksi sesuatu itu kita harus tahu dulu apa sih ciri-cirinya, ya. Nah ini, toxic parent ini selalu mengutamakan kebutuhannya sendiri, ya, dan tidak mempertimbangkan kebutuhan maupun perasaan anak. Selain itu, ia juga tak akan berpikir mengenai dampak perilakunya tersebut pada anak. Jadi ini egois banget ya. Jadi mengutamakan kebutuhannya sendiri. Ini ciri khasnya nih. Ya, yang kedua, ya tak dapat memperlakukan anak dengan baik. Orang tua yang toksik tak dapat memperlakukan anaknya dengan baik. Bahkan pada tingkat yang dasar saja, seperti rasa hormat dan kesopanan, mereka enggan melakukannya. Bayangin ada orang tua ya nggak menghormatin anak. Karena dia pikir ini anak kecil, nggak tahu apa dia kan, dia juga gitu ya. Nah, ini juga sengaja melupakan hal-hal penting yang berkaitan dengan anak. Jadi kalau ada ciri-ciri nih, tak dapat memperlakukan anak dengan baik, yang sederhana aja, hormatin dia, muji dia, oh itu nggak bisa, waduh hati-hati itu mungkin sudah masuk ciri-ciri toxic parent. Ya. Terus orang tua yang sulit mengendalikan emosi, toxic parent kerap mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosinya dan cenderung bereaksi berlebihan atau dramatis ketika anak melakukan kesalahan. Ya Allah. Selain itu, kemarahannya pun seringkali tak dapat diprediksi, ia tak akan segan untuk memukul, memaki, atau melakukan kekerasan lainnya. Ya, jadi kalau ada orang tua yang terlalu lebay ya, bereaksi berlebihan, padahal anak cuma salah sedikit atau dia kan namanya juga pendidikan, harus butuh kita didik dia, kita dampingi, malah dipukul, dimaki atau kekerasan yang lain, dicubit, termasuk tuh cubit juga tuh ya. Tuh hati-hati tuh, gitu masuk dari toxic parent ya, Masya Allah. Terus suka ngontrol ya. Orang tua toksik ini senang mengontrol anaknya dengan ketat. Ya, ia akan mengatur apa yang harus dilakukan oleh anak, bahkan kapan dan bagaimana sang anak melakukannya. Selain itu, toxic parent juga mencampuri urusan pribadi. Ya, memang kita orang tua, kadang kita suka bertanya pada anak, ini kenapa nak, kenapa? Tapi nggak yang lebay banget, yang terlalu ketat banget atau terlalu kepo banget. Kalau kita terlalu kepo banget, ya itu bisa masuk di dalam ciri-ciri toxic parent. Ya. Terus selalu menyalahkan anak. Atas perbuatan yang telah dilakukannya, orang tua toksik justru akan menyalahkan semuanya pada anak, padahal tuh orang tua yang salah tuh. Selain itu, apapun usaha dan hasil yang dilakukan oleh anak tak pernah cukup baginya. Ia selalu mencari kesalahan dan jarang mengapresiasi anak. Jadi salah aja terus anaknya ya. Anaknya udah bikin yang bagus tetap salah terus. Ini nauzubillah min dzalik kita. Ya. Sering mempermalukan anak. Orang tua yang toksik juga kerap mempermalukan anaknya dengan sangat buruk. Ia akan mengejek, merendahkan, memukul, memaki atau neriakin anak, ya, terutama depan orang lain dan juga terutama depan teman-temannya. Ini anak jadinya malu banget ini. Ada tuh yang orang tua kayak gitu tuh masih. Ya, harusnya di era sekarang udah nggak ada harusnya ya. Karena sudah harus belajar. Tapi kemudian ada juga orang tua yang merasa bersaing dengan anak. Ya Allah. Bukan hanya selalu merasa benar, toxic parent juga akan bertindak seperti orang yang sedang bersaing dengan anak.
Jadi alih-alih menyemangati dan merasa bahagia atas keberhasilan anak, ia malah membuat anaknya down dan mengabaikannya dan merasa tak suka jika anak senang. Jadi ada tuh orang tua, anaknya udah bisa gitu ya. Misalnya dia bisa masak, terus orang tuanya, saya juga bisa begitu doang. Ih, Masya Allah, kalau ada orang kayak gitu ya jauh-jauh deh. Ya, Insya Allah yang hadir di sini semua bukan orang tua yang toxic parent. Ini parah banget toxic parent nih. Ya. Baik, kenapa sih sebetulnya orang toxic parent itu? Itu berarti ada gangguan di otaknya. Orang tua yang toxic parent, ya, pola asuhnya itu bikin racun, itu di otaknya orang tua itu ada gangguannya. Masa sih gangguan apa Bu Aisyah? Macam-macam. Ya, terutama gangguan pikiran sadar dan pikiran bawah sadarnya. Ya, jadi di otak kita ini gambar otak ya, gambar otak yang direndam pakai formalin. Dan ilmu otak sering mulai sekarang banyak berkembang, makanya ketahuan juga tuh orang yang toxic parent kalau diperiksa otaknya gitu ya, wah ini ternyata ada kerusakan-kerusakan di otaknya itu. Ya, apa sih kerusakannya? Kita belajar dulu ya. Ternyata pikiran manusia itu di dalam otaknya ada dua jenis, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ini saling berkomunikasi dan bekerja dalam waktu bersamaan secara paralel. Ya. Nah, sekarang kita harus tahu ya pengandaiannya ya itu kekuatannya cuma 10%. Ya. Dan pikiran bawah sadar atau subconscious ini 90%. Ya. Apa sih conscious mind? Conscious mind itu alasan, reasoning, critical thinking, pemikiran yang kritis, dan logical thinking, pemikiran yang logik. Ya. Ada orang tua, dia tahu sih jadi harus jadi orang tua yang baik pada anak. Dia mulai belajar bagaimana jadi orang tua. Tapi ada masalah. Apa? Subconsciousnya, pikiran bawah sadarnya. Dan pikiran bawah sadar itu kekuatannya lebih tinggi dari pikiran sadar. Itu 90%. Apa isinya pikiran subconscious itu? Memori. Ingatan kita dari kecil sampai sekarang. Orang tua yang toxic parent itu pasti memori kecilnya ya sampai mungkin dia menikah banyak yang buruk. Kayaknya kasihan juga ya. Terus apa? Self image, citra diri kita. Citra diri itu masuk di subconscious. Jadi kekuatannya 90%. Ya. Self image-nya buruk dari kecil. Kenapa ya? Karena dari orang tuanya juga. Sebelumnya nih orang tua yang sebelumnya nih ya mendidiknya itu dengan citra diri yang buruk. Saya nggak bisa apa-apa, saya emang cuma gini doang. Itu termasuk self image. Kalau ada teman-teman, bapak ibu atau ya kita yang masih suka saya emang nggak bisa apa-apa, saya begini doang, itu berarti self image-nya buruk. Itu harus dibetulin tuh. Ya. Kemudian apa? Personality atau watak atau kepribadian itu masuk di bawah sadar. Ya. Nah biasanya yang toxic parent ini itu watak-watak yang ekstrovert, yang watak-watak dasarnya memang hasrat mengatur. Itu toxic parent itu. Kalau kita di psikologi kepribadian ada istilahnya yang ada nuansa kolerisnya. Itu berpotensi untuk toxic parent kalau dia ya nggak membetulkan atau tidak mengenali wataknya dan tidak menyadari kelemahan-kelemahan wataknya. Ya. Ada masa nggak ada sih toxic parent itu yang basicnya orang introvert? Ada juga. Yang selalu mau sempurna. Ya, ada itu watak yang selalu mau sempurna. Makanya anaknya salah aja terus. Ya, nggak sesuai standarnya. Nah, hati-hati kalau ada watak yang kombinasi ini hasrat mengatur dan sempurna, itu berpotensi menjadi toxic parent. Ya, dari riset mengatakan begitu. Ya, nyinyir sama anak, terlalu mengontrol. Ya. Aduh, itu ya. Makanya kita harus kenal dulu, saya ini watak apa ya? Saya berpotensi nggak ya sebagai toxic parent? Kalau iya, cepat-cepatlah belajar. Cepat-cepat isi nih conscious mind-nya. Dan juga cepat-cepat membetulkan subconscious-nya. Ya. Kemudian apa? Habit, kebiasaan yang dimiliki. Ya. Kalau dari kecil kebiasaannya buruk gitu ya, atau kebiasaan juga kesian dia dimarahin orang tuanya, dicubit juga, waduh, ya itu termasuk di subconscious. Apalagi di subconscious emosi. Makanya tadi kan dikatakan cirinya nggak bisa kontrol emosi, maka hari ini juga kita akan belajar bagaimana memanage emosi ya. Ya mohon maaf. Kemudian apalagi intuisi, imajinasi, dan trauma-trauma. Ada istilah sekarang inner child. Ya.
Jadi trauma-trauma pada masa kecilnya ini di memori itu bisa membentuk kekuatan yang 90%-nya yang buruk. Ya. Dan kita berharap sebetulnya subconscious kita ini yang baik, lebih banyak yang baik. Makanya kita harus betulin nih kalau ada memori, self-image buruk, personality-nya kelemahan yang muncul, habits-nya negatif, emosinya dia nggak kenal dan tidak bisa memanage, traumanya juga banyak. Aduh, itu harus dibetulin itu. Kasihan. Kenapa? Karena nanti akan membentuk anak yang akan begitu lagi. Karena ini akan nggak akan keputus nih. Kecuali kalau memang orang tua mau seperti ya toxic parent itu turun menurun. Nah ini memang kita dulu, terutama saya mungkin generasi X, ya pola asuh orang tua kita kan itu terwarnai dengan masalah kolonialisme. Ya, tetapi kita jangan juga turunkan ke anak. Sampai sini aja, sampai generasi saya gitu ya. Udah stop. Makanya dibetulin bawah sadar kita. Caranya memaafkan. Ya, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang tua karena dulu memang pola asuhnya begitu. Dan kalau sekarang karena parenting ini, ilmu parenting juga sudah banyak, makanya kita belajar. Kalau kita belajar terus, walaupun belajar itu masuk di sini, critical thinking, logical thinking, terus, nanti lama-lama dia turun ke subconscious, dia turun kekuatan yang power ini. Ya, itulah caranya. Ya. Baik, sekarang Islam memandang toxic parent bagaimana? Oh, jelas Islam ini aja asal katanya adalah selamat. Ya, selamat. Jadi orang kalau yang mengikuti ajaran-ajaran Islam itu pakai selamat aja. Ya, nggak beracun. Ya, jelas sekali. Dan kalau kita mau mengikuti gimana sekarang? Ya kita belajar memang. Ini ada sekarang namanya prophetic parenting. Ya, jadi pola pengasuhan ya seperti cara-cara Nabi. Ya. Cara Nabi ini ya selain Rasulullah SAW tentang nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Nabi Adam alaihissalam juga kita belajar di situ ya. Nah, ini terus ini memang kita harus banyak baca sih. Mbak Isa, saya malas banget baca buku. Oh ya barangkali orang tua yang generasi milenial nih, yang susah baca buku, ya nggak apa-apa. Baca aja di e-book, electronic book, di gadget, ya. Lihat sekarang banyak banget teknik-teknik parenting yang bersumbernya adalah dari Rasulullah, ya. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu, masya Allah, ya punya ciri khas. Ya. Apa ciri khas Rasulullah? Ini suka mencium anak dan cucu-cucunya, ya. Jadi sering sekali Rasulullah itu mencium cucunya, ya Hasan Hussein, dan nanti sahabat yang lain suka heran, kok kamu ciumin ya? Ada sahabat namanya Al-Aqra ya, saat Rasulullah mencium Hasan, ya Hasan bin Ali, ya dia tuh kaget katanya. Ini secara populer aja ya Rasulullah, kamu kok mencium cucumu ya? Dan mencium juga anak-anakmu, pada anak-anakmu tuh perempuan semua. Orang Arab dulu kalau anaknya perempuan kan gitu ini banget ya, kayaknya nggak diterima banget. Terus katanya si Al-Aqra, ya saya aja 10 anak saya nggak cium gitu. Dan Rasulullah bilang bahwa kalau kita mau dirahmati, ya diberikan rahmat oleh Allah, maka kita harus juga memberikan kasih sujud, ya kemudian cucunya main-main di punggungnya, dia nggak langsung marah. Rasulullah SAW nggak langsung marah, bahkan nggak langsung berdiri, pelan-pelan berdirinya. Karena dia tahu ada cucunya di belakang dia. Kita kadang anak gangguin kita sholat, ngamuknya kayak apa. Ya, dengan alasannya kamu harus belajar dong, kalau orang sholat harus dipatuhi atau harus dihormati. Wales saja kali Bun, ya. Makanya baca kisah Rasulullah, ya bagaimana mendidik anaknya. Rasulullah aja ya lagi ruku anaknya naik-naik di belakangnya, dia nggak apa-apa. Rasulullah SAW, masya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya nggak apa-apa. Bahkan ya dia Rasulullah SAW itu suka menggendong cucunya pada saat sholat. Jadi terus saja digendong. Jadi bunda yang sambil sholat gendong anak, nggak apa-apa, mah nggak tuh sok. Bahkan anak-anak bisa melihat perilaku kita langsung terekam di otaknya. Karena di otaknya itu ada namanya neuron mirror, neuron cermin, saraf cermin. Dia bisa melihat. Jadi anak yang selalu pas orang tuanya sholat, masih kecil ya, misalnya nggak ada yang jagain, terus kita gendong, terus juga lagi sholat kita juga gendong terus, wah itu bagus banget.
masuk ke otak anak tentang orang tuanya yang ya taat beribadah. Ya, nah ini. Kemudian apalagi ya pentingnya pendidikan. Hadis Rasulullah SAW ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang membuatnya jadi seorang ibu. Bagaimana seekor binatang yang melahirkan seekor anak tanpa cacat? Ya. Apakah kamu merasakan terdapat yang terpotong hidungnya? Ya, ini hadis riwayatnya sahih banget ya. Artinya memang kita lahir itu fitrah ya. Di dalam rahim saja ini anak ini harus kita jaga. Kenapa? Karena ada penelitian sekarang ibu hamil ya, ibunya berperasaan sedih, maka perasaan itu akan mewarnai perasaan anak juga. Kalau kita cerita itu, wah itu terjadi ya pesan dari listrik ke sistem saraf, kemudian elektromagnetik dan macam-macam. Tapi kalau ibunya berusaha bahagia, maka perasaan janin ini ya lebih cenderung bahagia. Hormon-hormon yang terbentuk di otaknya juga hormon-hormon dari janin saja terstimulasi yang bahagia-bahagia. Makanya hati-hati ibu hamil ya. Kok terlanjur saya waktu hamil sedih aja terus, kesel aja terus, ya bawaan bayi itu alasannya bawaan bayi bukan, ya itu kendalian emosi. Kenapa keselnya ibu? Habis saya ditinggal sama suami saya, ya saya dititip sama ibu mertua saya bawel lagi, itu bisa mempengaruhi perasaan ibu. Jadi bukan bawaan bayi. Yang bawaan bayi itu adalah awal-awal hamil biasanya mual. Itu karena proses hormonal, bukan bayinya juga yang bawa, proses hormonal. Ya, supaya apa? Supaya kenapa mual? Salah satu hikmahnya kita lagi hamil mual, ya itu supaya kalau makan nggak sembarangan. Terus juga karena mual kita tenang ya, jadi nggak terlalu banyak kegiatan. Itu dimintanya begitu, orang hamil itu tenang, makan yang baik, minum yang baik, hati-hati minum obat, tingkah laku yang baik. Kenapa? Karena supaya ya menjaga janin ini. Kalau bapak ibu makan sembarang, ibu makan sembarang kok bapak ya, ibu sembarangan atau bapak juga memberikan nafkah sembarangan yang tidak halal pada istrinya dan kemudian istrinya makan, nah itu bisa mempengaruhi dari janin ini. Ya, perasaan juga, kata-kata ibu juga. Makanya kalau lagi hamil 9 bulan lebih itu kita jaga itu omongan, jaga perasaan. Masa nggak boleh sedih sih Bu Aisyah? Boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Karena kalau lama-lama kelamaan sedih nanti mempengaruhi janin ini. Ya, dan ini janin ini ya dari sejak minggu pertama sampai nanti 9 bulan itu ada perkembangan terutama di otaknya ya. Jadi di otak bayi ini ada sel-sel saraf yang mulai dia terbentuk ya dan semakin sempurna gitu ya. Dan stimulasi yang diberikan pada saat ibunya hamil ini anak di dalam rahim itu mempengaruhi susunan otaknya atau mempengaruhi koneksi di sel otak anak ini. Makanya perilaku kita, omongan kita, perasaan kita sedemikian rupa kita jaga. Ya, nah ini dia nih neuron ya sel saraf ini kita bikin gambar yang secara populer aja ya supaya gampang. Dan kita ini setiap orang ini ada kurang lebih 100 miliar neuron kayak gini. Satu neuron ini ya itu bagaikan kerja satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya, maksudnya kok ada kalimat tercanggih di zamannya Bu Aisyah? Ya karena ya setiap anak yang di era baru ini juga neuronnya tetap 100 miliar, tapi dia lebih canggih gitu. Seperti komputer yang makin hari makin canggih, makin canggih. Tapi semakin hari juga makin sensitif, ya. Gadget kita kan semakin hari semakin canggih ya, tapi semakin sensitif. Yang jatuh dikit sudah waduh susah banget dipakainya lagi. Ya. Sama sarafnya anak-anak yang generasi baru ini semakin bagus, semakin bagusnya apa? Semakin bagus daya tampung memorinya ya. Tetapi semakin sensitif juga. Digertak sendiri sedikit aja itu udah goyang dia punya koneksi sarafnya itu udah terbakar koneksi sarafnya. Lain dibanding saya nih waktu kecil atau mungkin ada teman-teman sahabat-sahabat yang juga sama umurnya saya yang lahir tahun 60-an ya, kita dibentak dari dulu zaman dulu itu otak kita tuh ya itu bandel otak kita ini. Ya dicubit dipukul itu ya
tersinggungan itu. Kenapa? Memang pertumbuhan neuron ini semakin hari semakin zaman ya semakin tercanggih, daya tampungnya tetap anaknya kasihan. Ya. Nah ini, jadi ini neuron di dalam rahim ibu saja, ya. Ini otak embrio menghasilkan neuron atau sel saraf jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan dan memusnahkannya yang kelebihan. Jadi di dalam rahim aja ini sudah ada seleksi, ya. Neuron yang tetap mengeluarkan cabang bercabang sebagai penghubung sementara dengan banyak sasaran. Jadi di dalam rahim itu sudah tersambung-sambung, ya, dan sudah ada sinyal listriknya, ya. Jadi sambungan neuron di otak kita ini sejak dalam rahim aja sudah mulai ada potensinya. Pas lahir ini juga sangat cepat tersambungnya. Makanya ada istilah golden period, masa 5 tahun keemasan itu sambungannya itu cepat banget untuk ya membuat sebuah memori. Nah ini dia, kalau coba kita mikir-mikir nih, dulu waktu anak masih kecil kita lebih banyak menyambungkan memori yang negatif apa yang positif nih? Ya, Bu Isa gimana? Saya terlanjur waktu anak kecil, saya nggak belajar. Kemudian saya juga tertekan kanan kiri, jadi saya marah terus sama anak. Ya mau nggak mau berarti memori anaknya itu sudah ada memori negatif. Gimana Bu Aisyah? Saya sekarang tobat, saya mau belajar kembali menjadi orang tua yang seperti tadi Rasulullah SAW ya ajarkan. Nah sudah mulailah stop toxic parent-nya dan mulailah menjadi orang tua yang seperti Rasulullah ajarkan. Terus gimana sambungannya yang di anak? Nah sambungan ini terus terang tidak bisa hilang. Tetapi dia bisa ya sedikit, apa istilah awamnya ya, sedikit itu sambungan neurotransmitternya di reduce atau sedikit dihilangkan. Jadi antara neuron satu dengan satu itu dia nyambungkan, untungnya tidak tersambung secara fisik. Dia ada celah. Di antara celah itulah ada zat kimia neurotransmitter. Dan neurotransmitter itu ya itu yang nanti menyambungkan ya sel saraf. Kalau sambungannya negatif, maka memorinya negatif. Kalau sambungannya positif, maka memorinya positif. Itu kira-kira kalau kita jelaskan secara populernya. Ya, tetapi kalau nanti kita jelaskan secara koneksi tentang sel saraf dan sebagainya, itu sangat kompleks sekali. Ya. Nah, yang hanya bisa adalah sambungannya ditipisin lemnya. Ya. Sehingga kalaupun ingat, si anak juga sudah memaafkan. Jadi caranya gimana Bu Esa? Ya kalau gitu, datangi anak, minta maaf sama anak. Ya. Sayang sih deh, Bunda mau bicara 10 menit aja. Misalnya gitu. Misalnya anaknya udah SMP gitu ya. Kenapa Bun? Anak SMP sekarang kan begitu kayaknya. Kenapa Bun? Gitu ya. Gini nak, waktu kamu kecil ya ada Bunda waktu itu kepepet karena juga ya Bunda lagi kesel habis dimarahin bapakmu misalnya gitu ya, sehingga Bunda teriak sama kamu. Kamu ingat nggak? Tergantung nih anak. Kalau pada saat itu peristiwanya sangat menyakitkan, sangat nyebelin, itu pasti ingat. Ya. Cuman kadang anak malas juga dia membahasnya dengan orang tua, makanya nggak ingat sih. Ya. Misalnya gitu ya. Itu belum tentu, enggaknya itu belum tentu dia nggak ingat. Bisa aja ingat, cuman dia malas ngomong sama makanya kenapa takut dimarahin lagi. Oh, pokoknya gini ya sayang, sayang inget kah atau enggak, ya Bunda minta maaf, Bunda mohon maaf. Pada saat kalian kecil, ya Bunda nggak nahan emosi, Bunda minta maaf. Maka pada saat itulah anak mendengarkan ibunya minta maaf, anak mendengarkan ayahnya minta maaf, maka sambungan neuronnya yang tadi neurotransmitternya kenceng banget itu atau lemnya kenceng banget itu mulai berkurang. Ya. Tapi ingat secara pemilihan kata juga hati-hati. Bunda minta maaf, Umi minta maaf, Ibu minta maaf. Itu yang lebih tepat. Ya. Selama ini kita merasa saya udah minta maaf sama anak, gimana caranya Bu? Maafin Umi ya Nak, maafin Bunda ya Nak, maafin Mama ya Nak, maafin Ibu ya Nak, maafin.
Kita yang salah, kita yang minta maaf. Makanya secara bahasa, ya, secara semantik, secara pilihan diksinya itu adalah Bunda minta maaf, ya, Bunda mohon maaf, Ibu mohon maaf. Jadi kan kita, kalau maafin Bunda, kita suruh anak itu. Ya, kayaknya sih sama ya, padahal itu nggak sama. Secara rasa itu nggak sama. Jadi latihan tuh, Bunda minta maaf. Jadi kita yang minta maaf. Bu Aisyah, apa tuh anak nanti nggak tuman ya, nggak nginjak-nginjak kita? Nggak, justru. Malah dia di otaknya ya itu terilis, istilahnya terilis sambungan memori yang ada energi emosi negatifnya terilis. Sehingga dia hanya ingat saja tetapi udah nggak kesel lagi. Paling ingat saja, oh ya ibuku pernah marahin aku, ibuku pernah cubit aku. Apakah dia nanti nginjak-nginjak kita? Enggak. Anak belajar bahwa ibuku saja yang melahirkan aku, kalau dia ada khilaf, dia minta maaf pada aku. Dan anak belajar untuk saya pun juga demikian. Apabila saya nanti ada khilaf, saya segera minta maaf. Itu yang akan tertanam lagi ya tentang pendidikan baru lagi di anak, bahwa ibuku saja yang melahirkan aku, yang ya mengasuh aku, dia khilaf, dia yang minta maaf. Itu anak nanti akan belajar. Ya, nah itu. Ini sampai kita aja sudah ya nggak usah lagi kita jadi toxic parent ke selanjutnya. Kenapa? Kasihan. Saya kenapa bilang kasihan? Karena begini, anak yang kena toxic parent itu luka. Luka hatinya, luka pikirannya, luka juga dia punya perilaku, fisiknya pun kadang luka. Apa bahaya? Kenapa? Di luar rumah banyak kejahatan sekarang. Saya sejak 98 sampai sekarang ngurus narkoba, itu diantaranya karena toxic parent. Terus terang, ya, diantaranya. Tapi ada juga yang karena ya orang tuanya udah baik aja, anaknya masih kena. Itu berarti ada orang jahat yang mau ya menjatuhkan keluarga kita. Yang begitu juga. Tetapi hampir rata-rata ya faktor kontribusinya yang menyumbangnya adalah toxic parent. Anak jadi LGBT, anak suka tawuran, suka membuli, itu karena faktor kontribusinya toxic parent. Toxic parent. Ya, hati-hati banget ya Allah. Nah ini dia. Sambungan saraf di otak itu nyala terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Kenapa waktu kecil sangat berbekas? Karena itu otaknya masih baru, masih bagus. Kemudian kena hantaman dia ya terjadi koneksi antar saraf, dan karena ini jalan listrik, maka listriknya koslet. Itulah kalau kita mau bilang secara ekstrem, ini sambungannya itu terjadi sambungan, kesalahan sambungan. Bahkan ada yang mengatakan koslet, terbakar itu sel-sel otak. Ya, ada yang ekstrem mengatakan begitu. Ya. Nah, ketika bayi dilahirkan ada sekitar 100 miliar neuron yang terbentuk sehingga ukuran otak bayi sudah mencapai 60% dari ukuran otak dewasa. Ya. 75% perkembangan otak anak terjadi sebelum 3 tahun, 90% perkembangan otak anak terjadi sebelum ya 5 tahun. Jadi makin matur, makanya birunya makin kuat nih ya. Ya. Nah, kemudian ini ada Ibu Liz Elliot PhD ya. Dia membuat buku, menulis buku tentang anaknya gitu ya. Bagaimana otak anak yang dibentuk ya dengan penuh cinta, dan juga dia menceritakan tentang kekhilafan dia pada saat anak masih kecil. What's going on in there? Ya. Jadi Liz Elliot ini adalah seorang ibu yang juga seorang peneliti. Dia melakukan penelitian perkembangan otak bayinya sendiri. Sebuah alat khusus dipasang di kepala bayinya, kemudian alat itu dihubungkan dengan kabel-kabel komputer, sehingga dia bisa melihat pertumbuhan sel otak anaknya melalui layar monitor. Ya. Nah, di bukunya ada gambar ini nih. Ya. Nah, ketika bayinya bangun, dia memberikan ASI, dan ketika bayinya minum ASI, dia melihat gambar-gambar sel otak itu membentuk rangkaian yang indah. Ketika sedang asik menyusui bayi, jadi bayi itu usianya waktu itu 9 minggu ya, 2 bulan lebih ya, tiba-tiba menendang kabel komputer dan ibunya kaget dan dia teriak no gitu kan. Ya, entah mungkin lebih keras dari saya atau lebih lembut dari saya. Pokoknya kira-kira begitu ya. Kaget, namanya juga kaget. Ya.
Teriakan si ibu membuat bayinya kaget. Saat itu juga si ibu melihat gambar sel otak anaknya menggelembung seperti balon, membesar dan pecah. Kemudian terjadi perubahan warna yang menandai kerusakan sel. Mungkin kesedihan ini hanya saya yang menanggungnya. Sebagai ibu dan sekaligus sebagai saintis, saya menyaksikan otak anak saya hancur oleh teriakan saya sendiri. Ini kata Liz Elliott, PhD. Dia seorang neuroscientist di Chicago Medical School. Ya, dalam bukunya What's Going On in There. Ya, jadi sudah terbukti bahwa pada saat kita teriak-teriak sama anak, ya itu terjadi ya neuron yang rusak. Sambungannya juga ya membuat memori yang negatif. Dan itu yang membuat anak bisa tidak berkembang dengan baik. Baik intelektualnya, ya, baik kepintarannya, kecerdasannya, emosinya. Bahkan yang ditakutkan, anak-anak itu jadi monster. Kenapa? Karena kita orang tuanya monster. Auzubillah min zalik. Makanya cepat-cepatnya kita bertobat, minta ampun, dan kemudian kita kembali belajar. Ya. Saat memasuki usia 5 tahun, perkembangan otak menjadi lebih tajam. Setiap pengalaman yang dirasakan anak akan membentuk sinaps atau koneksi saraf. Perkembangan otak anak dipengaruhi oleh lingkungan anak, ya. Dan bila anak mengalami pengalaman negatif, maka otak akan membentuk ingatan negatif. Karena sinaps yang terbentuk, ingatan negatif tersebut akan membentuk trauma. Saya selain sebagai dokter dan khususnya untuk narkoba, saya juga mempelajari ilmu hipnoterapi. Dan di awalnya saya menterapi anak-anak yang kena narkoba. Kenapa? Saya bingung kenapa dia pakai lagi ya. Padahal udah direhab sekian bulan, bahkan bertahun-tahun. Kenapa dia pakai lagi? Ternyata banyak ya trauma-trauma atau memori negatif di otaknya. Ya, ada yang waktu kecil, waktu balita, ada yang waktu bayi. Bayi itu sudah dimarah-marahin sama ibunya atau sudah diabaikan, ya, tidak disayang oleh jadi orang lain yang ngurus, itu membentuk trauma. Kok masih bayi terbentuk trauma, Bu Aisyah? Iya. Sel otak ini terbentuk ya dengan sendirinya. Tadi kan kita sudah belajar ada subconscious mind, pikiran bawah sadar, ada conscious mind, pikiran sadar. Bawah sadar otak manusia itu sudah bekerja saat ya ovum seorang ibu bertemu sperma dan jadi zigot. Itu sudah nyala subconsciousnya, pikiran bawah sadarnya. Ada anak-anak juga, kenapa remajanya kacau? Pas di hipnoterapi, itu ada masalah pada saat dia di dalam rahim ibunya. Jadi hati-hati, makanya mengapa tadi ibu hamil kita harus jaga. Ya. Tapi ya gimana Bu Aisyah, kita bisa jaga diri kita, tapi sekeliling kita kadang bikin kita kesel. Ya sudah, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat manage emosinya itu. Karena nangis air mata itu juga salah satu untuk ya teknik merilis emosi. Gitu. Jadi dikasihan sekali ya anak-anak ini. Makanya ya saya pun merasa saya juga seperti itu di otak saya. Kenapa? Karena ya orang tua kami memang parentingnya bukan yang kayak sekarang. Tetapi pada saat belajar, cepat-cepat kita betulkan otak kita dengan cara apa? Memaafkan diri kita. Ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah. Ya, dan memaafkan juga orang tua kita. Ya Allah, saya maafkan juga orang tuaku ya Allah. Dulu memang kondisinya begitu ya Rabb. Ya. Ampuni dia ya Rabb. Nah, itu yang kita lakukan agar trauma-trauma di otak kita ini mulai ya terilis. Jadi sambungannya mulai pelan-pelan kita urai. Tapi tetap ingat. Saya sampai sekarang masih ingat, kadang dimarahin ayah saya, kayak dimarahin ibu saya. Cubit zaman dulu, zaman dulu ya. Tapi sekarang karena sudah memaafkan diri sendiri dan memaafkannya dan memakluminya, bahkan memahfuminya, bahwa pada dulu saat dulu itu pengaruh kolonial sangat kuat. Ya. Bagaimana orang tua kita nggak mukul, nggak nyubit orang di depan matanya. Orang tua mereka juga dipukul oleh penjajah. Ya. Ya, kalau lagi ada kemerdekaan tuh kalau ingat-ingat penjajah ya astagfirullahaladzim, kasihannya orang tua kita dulu, nenek-nenek kita dulu ya Allah. Itu makanya pada saat itu ya kita maklumi aja kalau pola asuhnya seperti itu. Tapi sekarang nggak boleh lagi, udah stop. Kecuali itu tadi traumanya belum dibetulin atau otaknya betul-betul sakit. Apa? Ada kelainan jiwanya di situ ya, dan itu banyak sekali faktor ya. Atau
orang tua yang drugs addict, orang tua yang pakai narkoba, ya, dan masih pakai, makanya kalau dia mabok otaknya nggak bisa berpikir untuk membuat kelembutan, makanya kacau, ya. Itu yang saya dapati dari pasien-pasien narkoba kami yang dia menikah dan punya anak dan masih mabok. Waduh, udah deh, kacau tuh, toxic parent banget. Kenapa? Karena di dirinya saja sudah ada racun, ya, yaitu narkoba tadi. Ya. Jadi dampak anak sering dimarahi, anak menjadi pemarah, anak memiliki sifat egois dan keras kepala. Kenapa? Karena ini loh, ya, neuron-mirrornya ini, ya, saraf cerminnya ini, ya, melihat, merekam apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak menjadi trauma dan sedih, depresi. Ini hati-hati, depresi ini makanya dia mau bunuh diri. Banyak anak-anak tuh mau bunuh diri, kenapa? Karena depresi, putus asa, merasa nggak berguna, ya. Dan anak suka menentang, ya. Dan anak mempunyai percaya diri yang buruk. Bu Aisyah, anak saya kok suka nentang ya? Ternyata setelah ditanya-tanya, oh, anak ibu bukan nentang, anak ibu wataknya yaitu watak yang seperti Umar bin Khattab. Dia bukan menentang, dia senang adu argumen. Tapi yang dimaksud menentang ini itu benar-benar yang menentang yang sampai ibunya bisa ditunjuk-tunjukin, ya, atau ibunya bisa dipukul. Nah, ini yang bahaya sekali dampak anak kalau sering kita berikan toxic parent. Ya. Kemarahan tidak mengajarkan apa-apa terhadap perkembangan si kecil. Justru membuat renggang ikatan batin antara orang tua dan anak. Anak akan merasa tidak nyaman dan takut karena perilaku orang tuanya. Anak yang sering kena marah berdampak fatal bagi perkembangan dirinya. Ya. Kenapa sih? Ya itu tadi. Kembali kita belajar. Ini otak manusia dari kiri ya, kita lihat ya. Jadi manusia itu ada beberapa komponennya di otaknya. Satu, ini ada batang otak atau otak reptil di sini. Itu sejajar telinga, dia ada di tengkuk sini ya, di tengkuk di tengah persis sejajar telinga. Ada namanya otak reptil atau batang otak. Jadi manusia ada sifat reptilnya juga. Apa sifat reptil yang ada pada otak manusia? Itu sebetulnya otak yang ingin selalu merespon fight or flight, serang atau kabur, ya, atau kabur. Kenapa sih Allah ciptakan otak reptil atau batang otak? Ini untuk menjaga diri kita dari gangguan dari luar. Ya. Jadi kalau diri kita misalnya ya sedang keluar rumah, tiba-tiba ada orang mau copet kita, ya, atau mau ganggu kita, batang otak langsung tegang itu. Allah kasih perintah tegang. Untuk apa? Fight or flight. Serang tuh orang atau kita kabur aja udah. Ya, kalau kita lihat copetnya gede udah kabur aja deh, ngapain kita serang. Tapi kalau masih bisa kita serang, ya, kalaupun mati kita mempertahankan kita punya hak, itu mati syahid itu insyaallah. Ya. Nah, itu dia batang otak itu kerjanya untuk itu. Lagi jalan-jalan tiba-tiba dikejar anjing, kita lihat anjingnya banyak liur-liur, jangan-jangan nih anjing gila. Itu fight or flight. Serang tuh anjing, lempar pakai batu atau lempar kalau kita bawa tas kita lempar aja dia atau kita lari sekencang-kencangnya. Itu batang otak yang bekerja. Ya, itu untuk melindungi diri sendiri. Ya. Kemudian ada lagi di sini nih yang persis tengah ini namanya ya limbic system atau sistem limbik. Otak yang bertanggung jawab terhadap masalah emosi. Ya. Ini sering juga disebut otak mamalia. Ya. Hewan mamalia juga punya otak limbic system ini. Kemudian ada neokortex ini yang lebar ini. Yang bedakan mamalia dengan kita manusia, neokortex kita lebih tebal. Ya. Dan memori itu dia masuknya di depan sini. Lewat mana Bu Aisyah? Lewat dia punya mata, ya, lewat dia punya pendengaran. Kemudian nanti ya masuk terekam di sini. Oke. Nah, jadi kita punya sifat reptil dan kita punya juga sifat mamalia. Ya. Nah, kemudian satu dua kedengeran? Kedengeran dok. Iya, mohon maaf tadi ini ya termute otomatis kok bisa ya? Ya, baik kembali sini ya. Jadi ada anak kalau lihat orang tuanya batang otaknya tegang sehingga dia maunya serang orang tuanya atau kabur. Ya.
Kabur itu bisa aja dia kabur di kamar aja, nggak mau datangi orang tuanya, atau kabur itu bisa aja iya tapi nggak dikerjain, atau benar-benar kabur dari rumah. Hati-hati. Ya. Batang otak ini hati-hati. Ada anak batang otaknya rileks malah kalau ketemu temannya atau ketemu gurunya. Atau kebalikannya, ada anak batang otaknya tegang kalau ketemu gurunya. Berarti gurunya tuh ya cara ngedidiknya mungkin toksik juga. Hati-hati. Oke, dan sekarang ini otak mamalia. Ini juga sangat ya berpotensi pada diri kita yang menciptakan emosi. Ya. Nah, Bunda ngejumnya lagi ngapain? Ini Bunda ngejumnya berapa orang? Dokter, suaranya Kayaknya adminnya nggak bisa pakai Zoom deh. mungkin host. Tapi tadinya emang dia kemut. Ada bukanya biar nggak bubuk kayak tadi malam kayak kemarin. Nah itu. Ya, mungkin host bisa kontrol. Ya, ini garis-garis ini yang ada di slide saya juga ini muncul sendiri ya. Jadi mohon hostnya kontrol ya, mohon maaf karena nanti nggak kedengeran. Oke, sudah kedengeran suara saya lagi ya. Baik, sekali lagi, makanya kenapa kita akikah? Karena kita yaitu melambangkan kita yang menaklukkan otak mamalia. Beberapa anak yang akikahnya telat atau belum akikah, kalau dia terjadi penyimpangan itu lebih susah dibetulinnya. Ya. Tapi ada juga anak yang sudah diakikah kok susah banget ya. Dia untung udah diakikah, kalau enggak lebih parah lagi. Ya, biasanya itu adalah karena ya memori-memori negatifnya juga itu mempengaruhi. Ya. Jadi kalau ada orang tua ya terus punya anak, coba harus prioritaskan akikah. Ya. Karena memang ini di otak kita ada otak mamalia soalnya. Ya. Kemudian memperlakukannya dengan lembut dan menciuminya. Itu tadi seperti Rasulullah ya. Apalagi ada anak yang memang senang banget dia disentuh fisiknya atau dicium setiap hari. Tapi pada umumnya semua orang senang dicium. Tapi ada anak yang memang maunya setiap hari. Nah ini harus jeli juga. Ya, itu nanti ada kajiannya tentang bahasa kasih anak. Ya, memanggil dengan nama panggilan yang baik. Ya, ini makanya kita ada anak juga yang senang banget dikasih nama aliasnya tapi yang baik. Ya, menghibur dan memberinya hadiah. Ya. Semua orang senang hadiah, tapi ada anak yang memang setiap hari itu senang hadiah. Walaupun hadiahnya itu bukan sesuatu yang harus dibeli, ya. Dibikinkan susu, terus kita bilang ini hadiah buat kamu. Dibikinkan kue, ini hadiah buat kamu. Itu juga senang anak-anak, ya. Kemudian apalagi prinsip mendidik memperhatikan penampilannya. Jadi kita perhatikan penampilannya, ya lihat juga dia sakit apa enggak, lihat mimik wajahnya, dia sedang sedih apa enggak. Tadi pagi saya lihat sambil saya lihat dari jauh anak saya yang bungsu lagi daring tiba-tiba air matanya mengalir. Saya langsung datangi, nggak banyak ngomong juga. Kenapa? Karena kalau lagi diajak ngomong nanti tambah nangis dia padahal di depannya ada gurunya karena daring. Saya cuman pegangin dia tangannya seperti ini, ya. Terus didoain, bacain Al-Fatihah. Ya, sudah, nanti pas selesai baru saya tanya, kenapa nak? Aku capek banget ya Bu belajar daring kayak gini ya Bu ya. Iya nak, Ibu paham itu. Ya, makanya memperhatikan penampilannya juga. Ya. Kemudian memaklumi kesalahannya, orang dia lagi baru belajar, ya. Memaklumi kesalahannya kan otaknya lagi berkembang. Kita suka maksain anak harus sama pikiran kita sih. Ya inilah ya prinsip-prinsip mendidik anak yang Rasulullah SAW ya mencontohkannya. Ya.
Dan ini dalam surat Ali Imran 159, Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallah lintalahum. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya, walau kunta fazzan ghaliza qalbi ya anfaddu ya, artinya anfaddu min haulika ya. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu ya, min haulika ya, dari sekitarmu ya. Kemudian fa'fu anhum, karena itu maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun untuk mereka ya. Baru wasyawirhum fil amri, baru bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu gitu. Kenapa? Karena kalau kita mau ajak dialog anak, misalnya dia ada membuat kesalahan ya. Terus kita mau ajak dia musyawarah, dialog, membahas dia punya urusan itu, mungkin dia ada khilaf. Ini kita harus dipakai nih surat Ali Imran 159. Sebelum musyawarah ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Satu, minta rahmat Allah untuk bersikap lemah lembut. Ya, sikap lemah lembut ini rahmat dari Allah. Bukan bawaan lahir seorang orang tua kepada anaknya. Ya, bukan bawaan lahir. Jadi kalau ada orang tua yang bisa lemah lembut sama anaknya, apalagi anaknya ada masalah, itu rahmat Allah turun pada kita. Ya, ini konsep Islam ini. Dan memang Allah yang ajarkan lewat ya nabinya, lewat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian apa lagi? Karena dikasih tahu kalau keras dan berhati kasar nanti dia menjauh darimu. 22 tahun ngurus narkoba itu rata-rata karena ya orang tuanya keras dan berhati kasar. Maka anak menjauh, makanya dia dikeluar terus. Nah, itulah pada waktu yang salah ketemu orang yang salah ya dan dapat solusi yang salah. Ini yang jadi masalah itu karena dia menjauh dari kita. Terus tapi kan dia bikin salah, bisa bikin hilaf. Iya, nggak apa-apa. Itu dikasih tahu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun untuk mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Karena anaknya banyak, ibu sebut namanya siapa yang ibu lagi maafkan ini. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Gitu. Dan mohonkan ampun bagaimana? Wastaghfir lahum, ya, dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Ya. Nah, jadi kita ya Allah ampuni dia, ya Allah saya maafkan dia dan ampuni dia ya Allah. Barulah kita disuruh bermusyawarahlah dengan mereka dalam ya satu urusan atau dalam urusan ini. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah, ya. Fatawakkal 'ala Allah. Dan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang tawakal. Jadi kalau kita lagi negosiasi sama anak, ya hari itu kita ambil keputusan sudah tawakal tuh Allah. Ya, serahkan pada Allah. Lagi parno, jangan lagi nanti dia salah lagi, nanti dia begini lagi nih. Ya, itu tawakal pada Allah. Itu udah diajarin di Ali Imran 159. Ini pakai terus ini ayat ini. Saya ya Allah, saya suka sekali, cinta sekali ini sama ya bagaimana pendidikan Islam kepada anak-anak. Dan itu nggak ada di dalam pendidikan di Quran itu kita harus kasar sama anak itu nggak ada. Ya, itulah Islam memandang pendidikan karena ya Allah Ta'ala inilah yang menciptakan kita. Allah yang maha tahu bagaimana perkembangan otak anak. Kalau kita bentak itu tadi. Ya, ilmuwan ini kan hanya mengobservasi, meriset tentang ya ciptaan Allah ini. Makanya tuntunannya adalah selalu soal kelembutan. Ya. Dan itu ya, kalau kita bisa lembut sama anak, bersyukurlah Bu, bahwa rahmat Allah turun pada kita, ya Allah. Kan Ibu senang kan kalau rahmatnya Allah turun pada kita? Kasih sayangnya Allah turun pada kita, ya Masya Allah. Nah sekarang di mana sih otak emosi itu? Ini di tengah otak nih Bu. Tadi kita udah belajar kan yang namanya mamalia tadi. Ya, sistem emosi atau limbic system. Di situ ada organ-organ, struktur organ yang membentuk sistem. Itu nanti ada stimulasi hormonal di situ. Ya, nah, memangnya apa aja sih
Suaranya. Udah. Ya, jangan dianu lagi. 1, 2. 1, 2. Ya, oke ya, sudah ya. Ya, mungkin kepencet kali ya, sama mungkin host atau gimana, mungkin ini soal teknologi ya, teknis aja ya. Baik, teman-teman, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, ini emosi ini kita ada di diri kita. Kok kayak tangga, Bu Aisyah? Karena diteliti oleh ilmuwan, ini para ahli pakai alat elektroencephalograph, ternyata ya jenis emosi itu kalau misalnya orang lagi sedih, itu frekuensinya rendah, sekitar 75. Apalagi di bawah sedih, apati, merasa putus asa, itu 50 gitu ya. Makin ke atas, level emosinya itu emosi yang positif. Ya, kalau kita digabungkan dengan ilmu nafs, ini masuklah nafsu mutmainnah di sini. Ya. Nah, ini kita berharap kalau kita lagi marah, ya itu lumrah aja, lazim aja orang marah, kesel, jengkel ya, tapi diminta cepat-cepat naik lagi ke atas. Kalau kita cemas, takut terhadap perilaku anak, itu lazim. Kenapa? Karena itu ada juga potensi di otak kita, ya. Tapi yang diminta cepat-cepat naik ke atas. Kayak gitu sebetulnya, ya. Oke, anak-anak juga terkadang dia sedih, itu lazim. Kasih waktu dia sedih, mungkin capek, ya, atau dia gemes, kesel sama sekolahnya, karena Pak libur aja ya banyak banget tugas. Mau ya libur nasional itu libur menurut mereka. Tapi kasih kesempatan mereka, oh iya nak, ibu paham. Dan ajarkan mereka cepat naik ke atas, minimal sampai semangat lagi, ya. Bu Aisyah bagaimana bisa sampai cepat-cepat ke atas? Nah, nanti kita lihat ajaran lagi dari Islam ya. Ya, ini Al-Baqarah 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi itu dua itu penolong sabar dan sholat. Itu ternyata di otak emosi kita, yang kalau kita lagi di level emosi yang negatif, dengan kita sabar dan sholat, kita bisa naik ke atas. Ya. Jadi kalau ibu lagi sedih, lagi bingung, lagi kesel, ya, coba waktu sholatnya, terutama waktu sholat fardunya, ya, itu tolong lebih tumakninah lagi, lebih khusyuk lagi. Ya. Dan sebisanya juga ambil sholat sunnahnya, ya, entah di duha, ya, apalagi ambil tahajud, masya Allah itu luar biasa. Atau misalnya sholat sunnah rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya, itu ya akan menolong kita dari sisi emosi saja ya. Ini dari jutaan penolong yang lain ya, jenis-jenis pertolongan lainnya. Dari sisi emosi saja itu akan membuat hormon-hormon di otak kita menjadi ya keluarlah hormon bahagia, hormon menyenangkan. Dan bersamaan hormon bahagia keluar, ada hormon penghilang rasa sakit. Makanya badan yang tadinya pegel-pegel jadi enak. Kenapa? Karena habis sholat. Ya, itu salah satu dari jutaan atau ratusan juta manfaat sholat yang belum lagi terungkap. Ya. Dan Masya Allah, sabar. Sabar itu bukan diam. Sabar itu artinya kalau di kamus menahan. Artinya kalau kita kesel sama anak, kita tahan dulu, enggak langsung ya, langsung memaki, langsung meneriaki dia. Nah, itulah tadi toxic parent tuh isinya tuh gitu. Kenapa dia nggak sabar? Ya. Aduh, Bu Aisyah saya susah banget sabar. Nah, coba deh sholatnya betulin lagi. Ya, karena sabar dan sholat itu dia serangkai satu kalimat ya. Kalau ada ibu rasanya kepengen banget ya langsung mau maki, langsung negur anak. Coba deh sholatnya ditumaknina dan dihusukkan lagi. Karena itu serangkaiannya, sahabat. Tahan sedikit. Nah, pada saat menahannya ini, ya kita juga pakai teknik-teknik apa? Teknik-teknik berzikir. Ya, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu juga termasuk sabar. Tapi kita menahan tidak memaki dia.
Kapan kita nggak tahan, kita memaki anak kita, meneriaki anak kita, itu toxic parent itu. Ya, kan kita nggak mau jadi orang tua yang meracuni anak. Ya. Nah, ini tadi istighfar, keutamaan istighfar. Perbanyak istighfar. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi. Ini Masya Allah sangat sahih. Ya. Jadi kalau ibu menganggap ngurus anak itu ada kesulitan, disuruh baca istighfar, perbanyak baca istighfar dan rutin baca istighfar. Kenapa? Karena dijanjikan Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau orang tua menganggap ini anak nih ada masalah aja nih anak ya, nah suruh istighfar dulu nih, baca istighfar, rutin baca istighfar. Karena Allah akan memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Dan kadang juga orang tua marah itu karena apa? Nggak ada uang, ekonominya sedang kacau. Makanya disuruh istighfar. Baca tuh, rutin baca istighfar, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena Allah akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ayah bunda kalau lagi nggak punya uang karena kondisi kayak gini, nggak ada tabungan atau tabungan ludes gara-gara pandemi, ya coba istighfar aja. Rutin istighfar, perbanyak istighfar. Apa betul nanti ada rezeki? Iya betul lah. Percaya nggak sama hadis Rasulullah SAW yang sangat sahih ini? Ya, periwayatnya semua riwayat yang sahih. Dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ada orang tanya sama saya, masa sih dengan istighfar aja kita ya dapat rezeki? Loh emang iya? Iya. Ya. Kenapa sih terjadi apa sih di badan kita? Nah, itu barulah kita bisa jelaskan. Ya, pada saat kita istighfar, emosi kita itu ya, yang pada saat di level bawah, dia naik ke atas. Minimal ke semangat atau bahkan menerima atau bersyukur, atau bahkan damai, atau bahkan pencerahan, ya. Karena apa? Karena nanti kalau kita dengan istighfar bahwa oh Allah yang maha memberi rezeki. Gaji itu ya itu baru satu pintu dari 99 pintu rezeki setiap orang. Kalau kita pun kerja, kita punya gaji itu baru satu pintu. Ini ibu-ibu yang kerja ya. Kemudian dari suami 2 pintu. Masih 97 pintu lagi. Ya. Nah itu tadi. Jadi istighfar dulu. Karena kita akan naik ke atas. Ingat lagi, oh iya ya, yang memberi rezeki bukan kantor, bukan pimpinan, bukan bos. Ya, atau bukan pelanggan yang beli masakan kita, yang beli produk kita, bukan Allah yang maha memberi rezeki. Nah, kalau kita ingat bahwa Allah yang maha memberi rezeki dan kemudian Allah ya mengajarkan ya Rasulullah SAW dan Rasulullah mengajarkan kita disuruh istighfar, lakukan itu dulu, istighfar dulu. Nanti setelah istighfar, karena emosi naik menjadi semangat, maka badan kita semangat melakukan sesuatu. Terus dapat ide, tara, oh ya kita bikin gini aja ya. Bahkan terkadang nggak usah kita yang bikin, tahu-tahu ada orang datang kirimkan makanan, ada orang datang kirimkan kopi, ya, ada orang datang kirimkan juga uang, ada itu. Kenapa? Karena kita bermohon pada Allah, dengan kita beristighfar, emosi kita sudah masuk ke mutmainnah, ya, Allah mengutus ya makhluknya juga. Karena kita nih, ya kalau kita berdoa minta rezeki, manusia belum sanggup kalau rezeki itu langsung datang dari atas jatuhin ke dalam. Enggak, belum sanggup. Malah gara-gara itu malah pingsan atau mati karena kaget. Makanya lewat makhluk juga yang mengantarnya ke kita. Tapi itu karena kita beristighfar terus. Ya. Dan sebisanya pada saat kita melafazkan zikrullah itu dibisikkan. Ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Apa maknanya? Apa keuntungannya? Oh, banyak sekali. Salah satunya adalah pada saat kita istighfar dilafazkan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Nah, itu mengeluarkan karbon dioksida dari mulut, ya. Nah, karena karbon dioksida dari mulut keluar maksimal, hidung narik oksigen secara maksimal juga. Nih. Astagfirullahaladzim. Bu Isa kalau nada tinggi gimana? Astagfirullahaladzim. Nah, ini yang diminta oleh Allah tidak dikeraskan dan tidak juga terlalu diam. Dia di antara keduanya. Karena pada saat ibu istighfar dengan nada keras, ya, maka tension lagi di otak kita. Emosinya jadi turun lagi, akhirnya marah. Makanya dibisikkan astagfirullahaladzim Allah. Ya.
Dan setiap habis istighfar, tunggu dulu hidung tarik oksigen. Astagfirullahaladzim. Nah, hidung tarik oksigen. Ya, pada saat nanti pertukaran lagi oksigen di sini, nih, di paru-paru, kemudian nanti oksigen dibawa oleh arteri pulmonalis masuk ke jantung, jantung memompa darah yang membawa banyak oksigen. Dan dia akan ke otak. Sehingga apa? Otak emosi dan otak reptil tadi yang kemudian dialiri darah yang penuh oksigen, dia yang tadinya tegang jadi rileks. Sama kita juga gitu, yang tadinya tegang, ya kepengen membentak, memaki, ya dan kasar, itu jadinya lebih rileks lagi. Makanya kalau ada apa-apa segera lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, kita ngomong ya Allah, itu aja pas kita bilang ya Allah, ya itu karbon dioksida keluar banyak itu yang membawa kepenatan-penatan. Ya Allah, nah itu, ya. Ini uniknya ya, lafaz-lafaz zikrullah itu setelah diteliti itu terjadi mekanisme karbon dioksida keluar banyak dan habis itu hidung tarik oksigen dari sisi peredaran darahnya, ya, dari sisi oksigen karbon dioksida. Namun kalau dari sisi maknanya itu, ya, dia akan jalan di badan. Ya Allah, itu ya Allah, kata ya Allah itu jalan di badan kita tuh. Lewat mana? Sistem saraf. Sehingga seluruh badan senang sekali mendengar ya kita mengucapkan ya Allah, ya Allah. Dan senang sekali ya badan ini kita melafazkan kalimat yang selalu ada Allah di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah itu ya sudah ada kata Allahnya, sudah ada kata Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Makanya kita diminta setiap melakukan apa-apa, kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan jalan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini sel-sel itu gembira, paru-paru senang, jantung senang, lambung senang, usus pun senang. Otot-otot kita, kaki kita senang dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Makanya kalau sampai udah baca basmalah, orang ini masih toxic parenting, berarti sakit emang dia itu. Otaknya ada sesuatu itu. Makanya kasihan juga orang tua yang kayak gitu. Tapi kalau dia nggak sadar-sadar untuk minta pertolongan, untuk dibantu, wah itu lebih parah lagi. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Kita perkuat anaknya. Kalau ada orang tua toxic parenting dan dia tidak sadari itu karena sudah sakit juga otaknya, yang kita selamatin anaknya. Apa? Kita perkuat anaknya. Sayang, ya kamu tahu ya, itu mungkin orang tuamu sakit, nak. Sakit apa Bu Aisyah? Ada di otaknya itu trauma-trauma yang dia belum bisa maafkan. Jadi bagaimana Bu Aisyah? Kamulah nak yang memaafkannya. Ada anak-anak muda di sini misalnya yang ikut di acara ini. Kalau kita punya orang tua yang toxic parentingnya tadi, toxic parent, kita yang maafkan dia. Kita maafkan. Ya, kita yang istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Karena kita tahu dia sakit. Udah, bilang aja gitu. Namanya juga orang sakit. Kalau bercandaannya kan gitu, yang waras ngalah kan ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia jalan di badan. Dan bukan hanya yang diomongin, jalan di badan, apa yang dilihat. Makanya kita harus sering lihat yang baik-baik. Harus sering lihat tulisan Allah. Ya, apakah dari Quran, apakah kita kaligrafi kita ada tulisan Allah di dinding-dinding rumah kita, di kamar kita. Karena pas kita lihat Allah, ya pesan Allah itu jalan di mata, dan dia jalan ke sistem saraf, ke seluruh tubuh Allah. Kemudian telinga juga. Ya, ini telinga ini harus sering didengarkan Allah. Makanya mengapa pas kita lafazkan Allah, sedikit berbunyi supaya kita juga dengar. Jadi jalannya lewat mulut satu kali, lewat telinga lagi satu kali. Apalagi kalau baca Quran. Baca Quran kan kita lewat mata, pesan dari mata jalan, pas dilafazkan jalan, karena sedikit ya dilafazkan bunyi terdengar, maka telinga jalan. Tiga jalur jalan. Tentu orang yang rajin baca Quran, ya, rajin melafazkan Allah, dan tegak dia juga ibadah sholatnya, harusnya tidak jadi toxic parenting, harusnya. Ya, harusnya tidak. Tapi kok masih ada yang kayak gitu ya Bu Aisyah? Itulah sakit. Ada trauma-trauma. Ya. Terus bagaimana memandangnya? Kalau cara memandangnya ada orang tua yang rajin sholat, tegak sholatnya, rajin juga ngaji, tapi masih toxic parent, kita harus melihatnya begini, untung dia sholat, untung dia ngaji. Kalau enggak, kayak apa itu toxic parent-nya? Double kali, kuadrat kali. Ya,
diinjak-injak kali anaknya itu. Begitu cara memandangnya, ya. Tapi itu tadi kalau sudah lama, kalau udah tua itu kadang-kadang disuruh belajar suka gengsian itu, maka kita saja yang anak muda yang belajar, ya. Nah, kenapa jalan ke badan kita? Karena sistem saraf ini kerjanya seperti kabel listrik. Dia bawa pesan jalan di tubuh kita, ya. Dia bawa impuls listrik dan membawa pesan dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, dan juga pesan dari otak kita. Nah, itu dia kalau memori kita buruk, maka ya pada saat kita pernah dicubit terus-terusan sama orang tua memorinya dan memori itu belum kita maafkan, dia jalan lagi di badan. Makanya badannya si orang tua ini akan melakukan mencubit lagi. Kenapa? Dia ini memori di kepala aja ngasih pesan di badannya, cubit kok, cubit anakmu. Wah, apalagi saya ini orang Bugis ini. Ya, orang Bugis itu kan suka memang tegas ya. Tegas, cubit kok anakmu, cubit kok. Dia tuh di kepala tuh kayak bilang, cubit kok, cubit. Waduh, dia jalan nanti. Akhirnya tanpa terasa tangan kita mencubit juga. Tapi kalau kita sudah memaafkan, ya Allah saya maafkan orang tuaku, ya Allah. Saya mohon maaf juga, mohon ampun juga ya Allah. Kalau masih juga ya masih juga nyubit anak. Karena pengaruh-pengaruh memori ini makanya kita minta ampun. Dan isi segera otak ini dengan pelajaran-pelajaran, ajaran-ajaran kebaikan. Ya. Itu yang biasanya misalnya seminggu sekali doang ikut ceramah atau belajar parenting, itu harus setiap hari sudah. Untuk membetulkan kalau yang sadar. Tapi yang nggak sadar ya sudah anaknya saja. Anaknya saja yang melakukan terapi. Ya. Jadi sistem saraf ini membawa pesan ke tubuh kita, bahkan sampai ke sel-sel tubuh kita. Ya. Nah, ini kita kasih ilustrasi sedikit sebelum kita buka tanya jawab ya. Ini otak kita ya. Ini ada otak besar dan otak kecil, kemudian otak terbagi dua ya. Allah desain terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Ilmuwan menemukan belahan kanan itu yang kreativitas, belahan kiri yang analytical, analisa. Kalau kita belah secara umum di dalamnya itu akan ada ya, ini baik kiri dan kanan ya sama ya, cuma kita lihat satu belahannya saja ya. Ya ada ya struktur yang disebut batang otak atau otak reptil ini. Nah, ini suka tegang juga nih otak reptil. Kemudian ini dia otak limbic system yang bertanggung jawab terhadap emosi. Otak mamalia itu besar banget itu. Ya, besar tuh kalau lagi tegang tuh dia mengganggu semuanya. Ya. Nah, ini tentang intelektual kita. Nah, sekarang otak ke tubuh itu ada sistem saraf. Ini yang secara utama saja ya, padahal dia sistem saraf ada kecil-kecil. Nah, apa yang didengar, dia akan jalan ke sistem saraf. Sebagian tertanam di otak, sebagian lagi jalan di badan, dan sebagian lagi tertanam di jantung, termemori di jantung. Apa yang dilihat juga begitu. Ya, apa yang dilihat juga begitu, dia akan tertanam, tersimpan di otak, tersimpan di jantung, dan jalan ke seluruh tubuh. Dan apa yang diucapkan juga begitu. Makanya kita hati-hati melihat, hati-hati mendengar. Begitu juga dalam kitab yang baik-baik. Perdengarkan mereka yang baik-baik. Ya. Inilah kerja otak yang, dan semua itu adalah ciptaan Allah. Ya. Makanya kita jalankan. Ya Allah, saya lakukan pekerjaan ini, ya, termasuk pekerjaan didik anak, lillahi ta'ala. Karena dia jalan lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya ya tingkah laku kita, amal kita, pekerjaan kita didahului dengan niat. Makanya ucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, surat Al-An'am ayat 162 ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini kita kan ucapkan ini pada saat kita sholat. Harusnya dia jalan di tubuh kita, terekam. Ada orang kok belum terekam ya. Itu bisa jadi sholatnya harus ditingkatkan. Supaya lebih tumaknina dan supaya lebih khusyuk. Supaya apa yang diucapkan ini jalan di badan kita. Ya. Dan tubuh manusia ada dua jenis, ada badan seluler dan ada badan bioplasmik. Ini penjelasan ini banyak sekali. Ini ada gelombang-gelombang yang jalan dari tubuh kita, itu memang betul begitu. Ya. Dan gelombang ini membawa perasaan kita. Ya. Kita seorang ibu saja, walaupun kita nggak toxic parent ya, tidak memaki anak, tidak mencubit. Kalau kita sedih, itu bisa sekeliling rumah ikut sedih. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik
yang dibawa dari perasaan itu yang jalan di badan itu mempengaruhi sekelilingnya. Jadi anak udah nggak enak perasaannya. Aduh, ada apa ya, rumah kita nggak enak banget ya. Walaupun ibu mendem-mendem nggak langsung diomongin, itu juga bahaya. Maka ya kita harus juga merilis supaya nggak mendem. Kenapa? Karena itu mempengaruhi. Tapi kalau ibu semangat, maka sekelilingnya ikut semangat. Ibu gembira, sekelilingnya ikut gembira. Ibu bersyukur, sekelilingnya ikut bersyukur. Ya. Dan sinyal ini nggak hanya cuman sampai di rumah kita, sampai ke alam semesta. Ini ada gelombang yang paling panjang, gelombang spiritual, dia menembus dinding-dinding rumah kita. Ya. Dia menembus jarak, menembus ruang, bahkan menembus waktu. Inilah yang keluar apabila kita berdoa, berniat, dan berprasangka. Makanya kalau kita berprasangka buruk terus terhadap anak, ya, dan ibu terus begitu, bapak terus begitu, ayah bunda terus begitu, maka apa yang kita prasangkakan jadi itu jadi. Ya. Allah bersabda di hadis qudsi itu, ya, Allah berfirman di hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Kenapa? Karena sinyal ini membawa prasangka. Dan sinyal ini karena dia ada magnetnya, dia menarik peristiwa. Sehingga kalau ibu berprasangka buruk nih anak nih, buruk nih, ya bodoh nih anak, bodoh betulan nanti. Karena dia narik peristiwa. Ya. Dan ibu juga apabila marah terhadap orang tua dulu misalnya dan tidak memaafkan, maka akan ditarik tali itu peristiwa yang bikin tambah ibu marah. Itulah makanya bahayanya kalau kita selalu di emosi negatif. Peristiwa yang datang sama kita yang negatif kembali. Kalau kita bersyukur, maka dikatakan orang yang bersyukur itu akan ditarik nikmat-nikmat Allah lagi. Dia narik. Ya, jadi sekali lagi ya ayah bunda, mari kita maafkan diri kita, maafkan orang tua kita karena mungkin pernah pengalaman dulu yang belum memang tidak seperti sekarang belajar parentingnya. Padahal Rasulullah sudah ada sejak zaman dulu, ya itu belum lagi diambil oleh para ilmuwan, belum lagi ada penelitian, maka maafkan orang tua kita, ya mohonkan ampun juga orang tua kita, sehingga apa? Kita menjadi pribadi yang pemaaf, ya. Agar kita ke anak tidak ya toxic parenting. Oke, jadi sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim, niatkan, ayo niatkan sama-sama, ya Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya dengan izinmu ya Allah, insya Allah saya ibu bijaksana, saya umi bijaksana, saya bunda bijaksana, saya mengikuti ya parenting Islami, saya ikuti ya parentingnya Rasulullah SAW. Itu harus diniatin dulu. Kalau memang betul-betul mau kita mengarah ke situ, niatkan dulu. Innamal a'malu binniyat. Sehingga nanti tanpa terasa ibu ketarik aja pelajaran-pelajaran, entah buku kah, entah apa artikel-artikel kita baca dari gadget kah atau dari mana, itu ditarik aja. Karena kita sudah meniatkan, kita sudah mencanangkan niat untuk jadi orang tua yang bijaksana, untuk belajar Islamic parenting. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kita buka tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke Mbak Balkis ya. Ya, mohon maaf lahir batin kalau ada tersendat-sendat tadi ya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan tadi. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu baru pada siang hari ini. Dan pastinya banyak yang nggak sabar nih untuk bertanya langsung ke beliau. Baik, langsung saja. Penanya pertama adalah dari Mbak Siti Rahmadani. Beliau bertanya mengenai mencampuri urusan anak. Katanya, Bu Dokter, bagaimana sih batasan orang tua terhadap urusan anak? Kepada Bu Dokter, dipersilahkan untuk menjawabnya. Ada lagi yang bertanya nggak? Boleh mungkin 2 lagi pertanyaan barangkali? Oke. Ya, pertanyaan kedua dari Mama Ian. Pertanyaannya adalah, saya menikah pada Agustus 2003 dan bercerai resmi pada April 2007 karena KDRT. Saat itu anak saya sudah berumur 2,5 tahun, anak sematawayang. Saat ini putri saya berumur menjelang 16 tahun. Selama ini sudah beberapa kali putri saya menanyakan alasan sampai kami berpisah. Tapi baik saya maupun papanya tidak pernah menceritakan penyebabnya. Alasan saya tidak menceritakan karena saya tidak ingin putri saya tahu kalau papanya sudah melakukan KDRT kepada saya. Saya cuma selalu bilang nanti akan diceritakan kalau sudah dewasa.
Nah, apakah tindakan saya sudah betul atau apakah saya sebaiknya menceritakannya? Saya pernah membaca di HP-nya mengenai kekecewaannya karena saya dan mantan suami tidak ada yang mau memberitahunya. Saya merasa saya sudah menjadi toxic parent untuk anak saya sepanjang hidupnya. Itu pertanyaan kedua, atau mau langsung pertanyaan ketiga? Boleh kalau ada ya. Oke, lalu pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga ini dari Gaby. Bagaimana Islam memandang perlakuan anak terhadap parents yang toksik? Apakah masih diwajibkan untuk menghormati dan merawat orang tua, walau orang tua tersebut jahat? Ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Balkis, namanya cantik banget, Balkis, Masya Allah. Ya, baik. Ya. Mencampuri urusan anak, itu gimana ya Bu Aisyah ya? Nah sekarang lihat dulu anaknya. Tentu kalau anaknya masih balita, tentu kita harus tahu kan urusan dia apa, karena dia belum lagi bisa ya memutuskan sesuatu ya tindakan-tindakan. Ini kita liatin aja, terus kita bantu dia kalau misalnya anak ini masih bawah 5 tahun. Mulai 6 tahun ke atas, mulailah anak-anak kan kita ajarkan juga teknik-teknik mempertahankan diri, survival skill. Ya, seperti misalnya pakai baju, ya mandi, sikat gigi gitu ya. Nah, kita udah arahkan dulu dia, ajarkan dia dulu, kemudian sesekali-sekali kita cek dulu, ya. Habis itu kita lepas. Ya, lepas itu tentu kita liatin dulu, udah benar nak, udah benar ya. Terus kita memberikan pujian, sudah benar nak, sudah benar kayak gitu, ya. Jadi nanti kamu sudah bisa ya kerjakan sendiri ya sayangnya. Nah, ini kita memberikan arahan pendidikan. Habis itu sudah lepas. Nah, kalau mencampuri urusan, kalau hal-hal yang kecil kayak gini tuh tadi, mana-mana, kamu udah sikat gigi belum? Coba lihat giginya, coba udah kena belum itu? Gimana coba kamu sikat? Itu yang namanya terlalu mencampuri urusan. Kan kita sudah ajarkan survival skill dan dia sudah juga lakukan. Salah-salah sedikit kan maklumi. Ada anak kayak, ada orang tua kayak gitu, mana betul, mana coba bajunya? Udah benar belum kancingnya? Tadi gimana naruh pasang kancingnya? Begitu, Saya kalau ada orang tua kayak gitu, saya aja yang udah gede, yang juga ya sedikit-sedikit juga ini belajar sedikit-sedikit, itu udah pengen tak cubit tuh orang tua kayak gitu ya, gemes banget ya. Gitu. Tapi kan kita menahan, itulah sabar menahan ya. Dan makanya itu yang sudah namanya mencampuri hal yang kecil sekali. Nah, pas dia sudah remaja, dia juga punya privacy yang harus kita hormati. Ya, kalau zaman saya, yaitu buku-buku diary, itu juga harus dihormati. Jangan dibaca-baca. Kalau misalnya anaknya pakai diary gitu ya. Nah sekarang anak mungkin curhat di media sosial atau mungkin dia curhat di gadgetnya, dia simpan di satu ini sendiri gitu ya. Ya sudah biarin aja kesempatan ya, nggak usah dibaca. Ya. Saya sampai sekarang nggak pernah loh kepo untuk ngeliatin HP anak-anak satu-satu, gitu nggak pernah. Kalau dia sudah remaja. Waktu masih kecil, memang kita bisa lihat untuk ngajarin dia, memprotek dia, melindungi dia dari hal-hal yang belum bagus untuk dia terima pada saat usia antara 6 atau 7 sampai 12 tahun. Mulai 12 tahun ke atas, karena kita tadi sudah kasih arahan-arahan, mulai dari 0 hari sampai 12 tahun, sudah mulai pelan-pelan kita tarik ulur. Ya. Sini HP. Nah, itu udah toksik tuh. Bu Aisyah, tapi kan saya mau cek, jangan-jangan. Nah, kalau mau cek, bilang baik-baik. Ya, Bunda boleh, terus minta izin. Bunda bolehkah? Ya, kalau malam ya buka APAD untuk melihat aja, takutnya ada mafia. Karena memang ada mafia-mafia yang suka kirim-kirim foto, kirim-kirim video. Boleh kan, Nak? Itu pun minta izin. Boleh ya, Nak? Iya, Bun, boleh. Tapi kalau anaknya bilang, kenapa sih Bun? Nanti aku juga ngerti kok. Ya sudah, kamu kalau ada yang buruk-buruk kasih tahu Bunda ya. Jadi kalau kita nggak diizinin juga, kita kasih pesan, kasih tahu Bunda ya nak. Siapa tahu kamu harus dibantu. Dan sampai kan sekarang banyak mafia pornografi, Bu, kirim-kirimin itu. Sehingga anak kita ya terpengaruh. Gitu. Tapi tetap kita memberikan ruang pada dia untuk dia mengatur sendiri, latihan. Ya. Itu bisa kok. Bahkan anak tambah jujur dengan kayak gitu. Contoh misalnya anak saya, karena saya nggak kepo banget, dia yang bilang, ibu, aku nih ya, aku feelingnya kayak gini, aku kesel banget kalau aku kayak gini. Ya, dia ngomong sendiri. Ya. Atau misalnya anak laki-laki saya, kan saya punya anak 5, 4 laki-laki ya, 1 perempuan. Ibu, aku kok kayaknya naksir ya sama teman kuliahku yang ini. Akhirnya dia ngomong sendiri. Oh iya nak, terus kita diskusikan. Kenapa? Karena anak
mau ngomong sama ibunya karena dia anggap ibunya aman diajak bicara. Tidak memalukan, tidak memarahinya, tidak memaki dia gitu. Nah, bikinlah jadi ibu yang nyaman dan aman buat anak. Ya, nah, itu kayak gitu, oke? Dan kemudian ini gimana ya buat anandaku? Nah, Bu, ini memang udah saatnya umur 16 tahun, 17 tahun ini sudah saatnya kita boleh memberitahu. Mungkin waktu kecil karena otak analisanya belum lagi matang, ya, belum lagi matang, mungkin ibu sudah benar bahwa tidak memberikan tahu dulu dia pada saat dia masih, karena dia kan 2,5 tahun, masih dia waktu 5 tahun sampai dia usia 15 tahun, ibu tidak kasih tahu dulu dengan niatan agar image ayahnya tetap baik terhadap anak. Oke, udah benar. Tapi pada saat anak usia seperti ini dan kemudian dia bertanya, berarti dia kepengen ibu percaya sama dia. Sok atau cerita. Tentu ceritanya ibu atur sedemikian rupa sehingga tetap kita menghormati ayahnya anak ini. Ya. Itu jaga itu emosi kita. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim ya Allah. Mohon petunjukmu ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, mohon petunjukmu ya Allah sehingga saya ngomongnya pas, ya. Tidak kurang dan tidak kelebihan. Kenapa? Karena anak juga harus tahu. Apalagi dia udah bilang bahwa dia kecewa, ibunya dan ayahnya tidak percaya sama dia atau tidak menceritakan sama dia. Itu yang tersirat adalah orang tua nggak percaya dengan usia kayak gini. Kasih tahu lah, nggak apa-apa. Ada diskusi. Ya. Entah misalnya ibu bilang bahwa ya waktu itu ya ayah dan bunda sudah nggak sepakat lagi. Kemudian mungkin ada sesuatu yang bunda buat sehingga ayah sangat marah. Dan akhirnya ayah ya mungkin hilaf, dia memukul bunda. Ngomongnya aja gitu, nggak apa-apa. Tapi slow aja gitu, Wallace, standar gitu aja. Kita sampaikan bahwa mungkin waktu itu bunda yang hilaf, atau juga ayah yang hilaf, maka terjadilah dia mukul. Dan bunda nggak tahan kalau dipukul seperti itu. Nah udah, cukup. Nggak usah juga terlalu lebay. Bunda, kenapa bunda cerai? Kamu tahu nggak, itu ayahmu ya, nggak beradab. Itu kalau itu yang lebay tuh. Menyampaikan dengan cara gitu tuh lebay. Ya, bunda diinjak-injak, dia nggak tahu. Ah, itu berarti kita menceritakannya dalam kondisi marah. Kita boleh kok cerita tentang apa suami istri ini ayahnya berbilang, tapi rilis dulu, tarik nafas dulu, istighfar dulu, mohon petunjuk Allah bagaimana ceritanya yang pas, sehingga anak tahu ya secara proporsional ya kehilafan ayahnya apa, kehilafan bundanya apa. Akhirnya dia memaafkan, oh gitu. Dan tidak membuat trauma. Tidak membuat trauma kalau kayak gitu. Ya. Baik, kemudian gimana ya kalau orang tuanya yang toksik? Islam, gimana Islam ngajarin ke anak-anak ini? Ya. Di Al-Quran, ya, itu tetap kita diminta bersikap baik terhadap orang tua, walaupun sampai orang tua itu ya tidak baik sama kita. Gitu. Tetap lembut aja. Ya, baik aja ngomong, baik. Dan ingat, ya anak sama orang tua, terutama ibu, tadi kan lihat sinyal ya. Ya coba saya share sedikit lagi ya nih supaya tahu ya. Nih, kan tadi kita tahu ya sinyal manusia tuh punya sinyal, persis gadget. Bahkan manusia ini gadget alam semesta yang lebih luar biasa dibanding gadget-gadget yang buatannya orang ini. Ya, nah sinyal anak sama dengan sinyal ibu dan selaras dengan sinyal ayahnya. Tapi kalau sama ibu itu sama. Kenapa sama? Karena ya kalau ini provider ya ini mohon maaf ya ini cuma perumpamaan. Kalau ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Kalau ibunya Indosat, anaknya Indosat. Maka ibu ngedoain anak cepat, anak ngedoain anak cepat. Maka pada anak yang mempunyai orang tua yang toxic parent, kita diminta untuk ya tetap santun padanya, tetap bijak padanya, dan juga mendoakannya. Ya, memaafkannya, memohonkan ampun baginya. Ya Allah, saya maafkan ibuku, ya Allah. Ya, dia terlalu wanting to control terhadap aku, padahal aku ini sudah selesai kuliah, mau menikah, ya. Calon besanku diatur-atur, misalnya gitu ya. Calon mertuaku diatur-atur, calon istriku diatur-atur oleh ibuku, ya Allah, ya astagfirullahaladzim. Jadi kita minta ampun dulu, ya Allah saya maafkan ibuku, ya Allah,
Atau mungkin ayahnya yang begitu, ya Allah saya maafkan ayahku ya Allah. Ya tadi tetap pakai Ali Imran kan? Tetap pakai Ali Imran. Kenapa? Ali Imran itu bukan orang tua sama anak, tapi anak terhadap orang tua juga. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, pimpinan terhadap tim, ya, atau terhadap bawahan, itu pakai Ali Imran 159 tadi, ya. Memohon lemah lembut, ya, memaafkan dan memohonkan ampun, baru ajak bicara, baru ajak musyawarah. Ya Allah saya maafkan orang tuaku ya Allah, ampuni dia ya Allah, astagfirullahaladzim. Kirimkan Al-Fatihah. Maka sinyal kita anak akan datang ke orang tua. Ya. Kemudian ya Allah angkat sedihnya orang tuaku, barangkali dia sedih, angkat traumanya orang tuaku, barangkali dia punya trauma ya Allah, angkat khilafnya ayah orang tuaku. Sehingga sinyal ini membawa pesan pada orang tua kita. Kenapa? Karena kalau kita bicara sama orang tua yang toksik, pakai verbal, tambah kacau. Tambah dimaki-maki kita. Tambah dimaki-maki. Nah, supaya maki-makiannya dia tidak terjadi pada kita, pas dimaki-maki kita, astagfirullahaladzim. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dalam hati kita begitu, na'udzubillah min dzalik. Atau lafazkan sendiri, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari masalah itu gitu. Kalau ya bodoh kamu misalnya dibaki, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Kita taming sendiri. Walaupun itu orang tua kita yang ngomong, cuman ya ingat Allah Maha mengetahui. Kita nggak apa-apa, orang tua kita yang namanya juga dia yang toksik, dia maki-maki kita, maka karena kita langsung bermohon pada Allah, na'udzubillahi min dzalik, ya, maka apa yang dimaki-maki orang tua kita nggak terjadi pada kita. Ya. Tapi hati-hati nih, sekarang kalau kita ibu-ibu yang dengan sadar ya selalu belajar hati-hati ngomong, karena itu bisa berlaku atau bisa kejadian. Kenapa? Belum tentu anak kita ucapkan na'udzubillah min dzalik. Nah ya, jadi sekali lagi ya tetaplah bijaksana, tetaplah berbuat baik pada mereka, pada orang tua, dan doakan kencang-kencang. Kenapa? Kalaupun kita merasa dia nggak berubah, tapi karena kita doakan orang tua kita, baik ibu dan baik ayah, maka disitulah pahala mengalir pada kita. Allah akan memberikan karunia yang lain lagi. Ya, mungkin orang tua kita toksik, tapi anak kita pada baik-baik, suami kita pada baik-baik. Ya, rezeki lancar, sekolah lancar. Itu kalau kita memaafkan orang tua, memohonkan ampun dan mendoakannya. Ya, jadi kira-kira begitu. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Balkis. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali jawabannya. Dan luar biasa pula antusias teman-teman pada sesi tanya jawab kali ini. Semoga jawaban tadi bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang belum sempat terjawab. Namun karena keterbatasan waktu, langsung saja saya simpulkan dari pembahasan siang hari ini, bahwa sebagai orang tua, sering-seringlah mengapresiasi anak, jangan sampai membentak mereka karena bisa merusak sel otak anak, serta harus mensyukuri dan pastinya harus menyayangi anak-anak kita. Baik, selanjutnya, kami dari komunitas Inspirasi Muslimah ingin memberikan sertifikat kepada pemateri kita yang luar biasa ini, Dr. Aisyah Dahlan, Certified Hypnotherapist. Terima kasih banyak dokter atas Jazakumullah khairan katsiran. Mbak Balkis, saya mau tanya boleh nggak? Ya. Mbak Balkis udah berumah tangga belum? Kayaknya masih muda banget deh. Aku masih kuliah. Makanya, alhamdulillah, itu keren. Ya, masih kuliah, belum berumah tangga, mau ikut pelajaran-pelajaran kayak gini, itu keren banget, insya Allah. Ya, insya Allah menjadi Islamic parenting. Ya. Bismillah ya. Iya. Aduh, terima kasih banyak nih. Jazakumullah khairan katsiran buat komunitas Inspirasi Muslimah. Ini saya terima ya sertifikatnya. Nanti ya ini kita sertifikat online sekarang ya. Iya, terima kasih banyak juga Dok atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta mendapat berkah dari Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Dok. Ya baik, selanjutnya adalah ya. sesi foto bersama. Silahkan para peserta menyalakan videonya dan jangan lupa senyum. Terima kasih. Mbak Balkis, tadi yang bertanya ada berapa orang? 3 ya? 3. Sebenarnya yang bertanya banyak, tapi karena keterbatasan waktu, aku ngasihnya 3. Oh ya, Masya Allah. Sekali pertanyaan. Maaf ya kalau misalnya nggak bisa kejawab, tapi bisa juga nanya ke kita DM-an di IG boleh ya.
Oh, boleh. Ya, Nanti cuman punten kalau mungkin jawabnya agak lama karena memang banyak banget sih ya. iya Tapi betul. ya lumayan lah bisa Antusias dibantu sekali. ya. Ya. Atau mau ini aja ya, pertanyaannya nanti direkap terus dikirim via DM, nanti disampaikan lagi via Kebanyakan medsos Mbak. jawabannya. Jadi ini aja, siapa yang memang mau banget ya itu langsung ngomong, langsung Oh, DM gitu. sendiri, nah, supaya nanti kita bisa chattingan gitu ya. Oh, langsung DM ke medsosnya Ya ini Bu udah ada Aguntur ya? karena IG saya banyak yang fake, banyak orang yang bikin, takutnya nggak nyampe ke saya, ini makanya dikirimin yang jalur asli. Oke. Ya, Siap. makasih banyak. Udah foto, Kak. Oke, baik. Selanjutnya sesi foto bersama. Silakan nyalakan videonya dan jangan lupa senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masya Allah. Oke. Ini komunitas inspirasi muslimah ini umurnya masih muda-muda semua ya? Enggak kok. Iya ya, paling enggak yang sudah berumah tangga ini yang generasi Y ya, yang lahir tahun 80-an ke atas kan? Iya benar dok. Ya, nah insya Allah alhamdulillah sekarang ibu-ibu muda mau banyak belajar itu berita baik, masya Allah. Ya, terima kasih sayang yang mau belajar terus-terusan belajar, kita harus terus-terus belajar ya. Oke, baik. Teman-teman semua, pemberitahuan kalau ekonomi Indonesia ini kan di kuartal 2 2020 ini kan minus 5,32% ya. Dan sekarang ditambah lagi masa pandemi kayak gini nih, pasti apa ya, bencana ekonomi terbesar tuh ya di masa pandemi kayak gini. Nah, oleh karena itu, ACT mempunyai program yaitu wakaf modal usaha mikro. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk menghindari riba. Jadi bagi para Jadi bagi kita yang ingin berusaha tapi belum punya modal atau masih minim modal, nah bisa banget nih minta join sama ACT, dan kami mempunyai program wakaf modal usaha mikro. Jadi kita bisa menyelamatkan ekonomi umat, kita bisa menyelamatkan negeri dari ancaman resesi dan jurang kemiskinan dengan apa? Dengan wakaf tunai dan wakaf produktif. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin wakaf bisa melalui https://jaktim.indonesiadermawan.id/mari berwakaf tunai, atau melalui rekening aksi cepat tanggap yang ada di BNI Syariah, Syariah Bukopin, dan Mandiri. Silahkan difoto nomor rekeningnya bagi yang ingin berdonasi. Oke, dan baik kawan-kawan semua, untuk mendapatkan info kajian selanjutnya, silahkan follow Instagram kami, @komunitas_inspirasi_muslimah, dan bagi yang punya Facebook, silahkan follow Inspirasi Muslimah, serta kami mempunyai kesempatan bagi teman-teman yang ingin bergabung komunitas Inspirasi Muslimah, silahkan hubungi via sosial media kami. Oke, baik, selanjutnya sesi yang ditunggu-tunggu nih di akhir acara adalah sesi door prize. Oke, penyerahan door prize kepada peserta terbaik, dan kami panitia telah menentukan hasilnya. Door prize kepada peserta terbaik diberikan kepada penanya terbaik, yaitu jatuh kepada penanya terbaik. Ya Allah. Bentar, Kak. Kak. Udah. Oke, udah. Oke, lanjut. Penanya terbaik ini jatuh kepada Kak Siti Rahmadani. Kepada Kak Siti Rahmadani, kami ucapkan selamat, dan nanti silakan hubungi media sosial kami via DM Instagram juga bisa. Hadiahnya berupa kosmetik dari Wardah. Terima kasih kepada Wardah yang telah mempersembahkan hadiah ini. Lalu selanjutnya
jangan sedih dulu nih buat semua kawan-kawan yang nggak dapet door prize, karena bagi semua yang ikut kajian pada hari ini itu mendapatkan diskon sebesar 10% dari Wardah dan voucher belanja mukena Tazbiyah sebesar 30.000 dengan minimum pembelian 149.000. Silakan foto SS. Silakan di SS ketentuannya, di foto, jangan lupa belanja Wardah yang banyak karena ini lagi diskonnya lagi gede-gedean. Terus mukena Tazbiyah juga jangan lupa dibeli karena bahannya itu sangat bagus banget. Oke. Oke, lanjut. Apakah sudah difoto? Udah di SS? Oke, baik. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, ayah bunda, sahabat-sahabat. Jazakumullah khairan katsiran. Dokter Ais. Terima kasih juga. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter. Sehat walafiat semuanya ya. Bahagia semuanya. Amin, amin. Asik ya. Terima kasih. Belum menikah, alhamdulillah. Jadi nanti banyak belajar, alhamdulillah ya. Siapa aja ini? Coba saya lihat ya. Oh, Masya Allah. Ada Ibu siapa? Ada Ibu Dia semua. Ada Ibu Ivin. Ada Ibu Fani Yandrina. Ada Mbak Putri. Siapa nih? Wah, Masya Allah. Kayaknya ketutupan masker sayang nih. Mbak Saras ya? Ini karena masih muda semua kita panggil Mbak aja ya. Namanya Ibu ya. Mama muda. Ya Allah. Ada Mbak Endang Irfan. Ada Mbak Ekrila Citrasari. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sari. Kapan lagi ke Makassar ini? Masya Allah. Dokter. Alhamdulillah. Ada Mbak Rahim. Masya Allah, bisa kelihatan ya. Oh, ada Mbak Rahim, ada Mbak Rahmi. Oh, ada ini pas bersamaan ini Mbak Rahim, Mbak Rahmi. Alhamdulillah. Kalau komunitas saya di Cirebon mau ngundang dokter Oh gitu. di acara seminar kayak gini, bagaimana? Hubungin Mbak Nini. Mbak Nini coba Mbak Rahayu masih ada di ini nggak, di kolom chat ya? Ada ya. Nanti Mbak Nini hubungin Mbak Rahayu ya, kasih nomornya ya. Iya. Mulia. Kebetulan saya ada komunitas Cirebon Baby Wearers, isinya ibu muda semua dan kayaknya perlu banget ilmu kayak gini. Masya Allah, insya Allah. Nanti hubungin Mbak Nining ya. Iya. Ya. Jazakallah Mbak Rahayu, Masya Allah Bu Rahayu mulia. Ya. Dan Mbak Yeni Sri Wahyuni. Oh, Masya Allah ya. Ada siapa lagi nih? Mbak Apriana. Banyak ya, ada Mbak Player ya, Masya Allah. Ada Mbak Lila. Ada Bunda Arya tadi ya. Sama-sama, terima kasih. Ada Mbak Wimpi Evasari. Alhamdulillah. Wah, ada dari Bogor, dari Mbak Rohati Bogor. Ada Mbak Maria Urma. Mbak Maria. Ada Mbak Bestari Dwi Tantri. Ada siapa lagi nih?
Siapa ya? Mbak Tias Jatinika. Apa kabar Mbak Tias? Ada Mbak siapa? Herda Ningsi. Wah, apa kabar Mbak Herda? Mbak Herda. Mbak aja deh. Ada siapa nih? MG. MG siapa nih? MG. Ya. Halo Mbak. Itu nama singkat atau namanya? Kan Bunda, panjangnya Mariam Jamila. Oh gitu. Ada Mariam Jamila. Ada Ibu Putri. Ibu Putri lagi di luar Bu? Atau lagi di mana? Oh lagi virtual background itu. Ada siapa? Ada Ibu Ika. Ya. Ada siapa lagi? Ya Bu Ika. Ada Triheni Sutilowati. Ya. Siapa lagi? Ada Mbak Syafira Rizky Nabila. Wih, namanya keren-keren banget itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Coba kita lihat lagi di layar berikutnya. Ada siapa ya? Ada Mbak Nur Safitri tadi. Ya. Ada Mbak siapa? Rinsu Yusuf. Shopee bisa transfer ke Shopee lagi nggak? Mbak. Transfer antar Shopee bisa. Ada siapa lagi nih? Ada Gue yang transfer. Mbak Inayatus Solihah. Gara-gara ya Allah, gara-gara. Inayatus Solihah. Lu mau Ada kemana? di Makassar. Ya, Bu Malikati. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Baji-baji Ki. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada siapa lagi? Ada Ibu Jelsi Kawai. Ada siapa lagi? Ya, ada Bu Dini SC. Ini. Iya. Ada Bu siapa? Santi. Ada Bu Santi tadi ya, Bu Santi. Allah. Kemudian ada siapa lagi nih ya? Ada Bu Lydia. Ada Bu Lydia. Bu Lydia. Ambil masak Bu? Enggak. Ya. Ada Bu Leni Marlina. Ya Allah, itu nama artis loh. Nama artis zaman aku itu. Leni Marlina. Waduh, ini ibundanya, ayahnya senang banget sama Bu Leni Marlina. Generasi 70-an, Bun. Bener-bener Leni Marlina, Masya Allah. Keren deh. Ada siapa lagi nih? Oh, ada ini Ibu Rahayu Mulia sama Anandanya, Masya Allah. Aduh, lucunya, Masya Allah. Siapa lagi? Ini ada siapa ya? Ini foto kali ya, Bu Desi Liani MCI. Ini ya. Assalamualaikum. Bu, kirain foto loh, padahal asli. Keren. Ya, Ibu Rohima Sera Afifah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini siapa nih? Anandanya Bu Yeni nih ya. Ya, ikut ganggu. Sama Bu Dokter. Iya, terus ada siapa lagi? Maaf kalau ada yang nggak kesebut ya, karena ini pindah fotonya nih. Ya. Bu Jamila, ada Bu Jamila tadi ya, saya lihat. Bu, lagi di luar ya Bu? Sekarang ya. Allah. Dokter, izin pamit ya. Siapa? Mbak Fauzia berdua dengan siapa ini? Dan putrinya dong. Ya. Ini putri yang paling besar. Oh, Masya Allah. Mantap. Doakan ya dok. Ya Allah, Bismillah ya. Sehat walafiat, bahagia, sukses semua. Dokter juga sehat-sehat. Amin, Insya Allah. Ya, terima kasih doanya, sahabat-sahabatku semuanya, Masya Allah. Ada Ibu Siti Nur Nafiatun Aliyah. Wah, keren juga namanya Bu, Masya Allah. Waduh, Cahaya Nafiah. Ya, alhamdulillah. Ibu ada siapa nih? Ibu Hasna Noviana. Wih, di kantor Bu, ada di luar nih Bu. Hasna, ya. Oh, alhamdulillah. Terus apa lagi nih? Ada Bu Lina sama putranya ya.
Iya dong. Gila. Tuh, Masya Allah. Waduh, itu golden period itu. Bagus, lagi bagusnya otak itu Iya, dikasih, Dok. ya. Amin, Ya, mudah-mudahan. dikasih penuh kasih sayang, insya Allah ya Bu. Zelda, Iya, terima kasih, Afifah, Dok. Aziza, Zelda Aziza. Wah, namanya bagus banget Ibu. Banyak huruf Z-nya. Ini kalau di waktu sekolah absennya terakhir ya Bu. Ini pakai yang anak. Oh, punya anak, Masya Allah. Kirain nama ini. Ya. Mudah-mudahan masih ingat Ibu. Yang sama Teh Rifka. Oh iya, makanya tadi kalau ngeliatin ya wajahnya si familiar, Masya Allah. Sehat, Teh? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa meet and greet lagi ya Ustaz. Amin, Insya Allah kita bisa jumpa lagi ya. Dokter. Nggak tahu tanya Amin, kakak. amin. Ada siapa lagi ini? Ada Bu Fani Yandrina. Bu Fani Yandrina. Itu juga masih muda banget nih Bu Fani nih. Mbak Fani ya, panggilnya Mbak Fani aja. Oh, udah ibu-ibu dok. Oh, tapi masih muda wajahnya, kayak masih remaja ini. Udah 43 tahun dokter. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Ini punten. Oh, ada Mbak Rili. Mbak Rili. Ah, ini di mana ini? Di mana? Oh, Cilegon. Wih, jauh ya. Ya Allah. Aman Cilegon, aman. Zonanya aman. Sekarang. Allah, gitu ya. Alhamdulillah. Ada lagi tapi belum pakai nama nih. Siapa? Pak Bilkis? Ya, mohon makasih banyak nih Bu. Mohon pamit kami dari komunitas soalnya laptopnya mau di Ya, oke. Saya sambil nunggu panitia pamit, jadi sapa-sapa saudara-saudara semua. Ya, Bu Rafi. Zoom-nya dimatikan nggak apa-apa ya Bu. Oke, sama-sama semuanya, sehat walafiat semuanya ya. Salam. Makasih banyak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.